Hai guys, selamat datang lagi di YouTube ya Filsafat Indonesia. Hari ini kita akan ngobam lagi nih, ya kan. Nah, tapi ini kayaknya orang kalau misalnya puasa tuh selalu mabuk sama makanan ini, yaitu adalah kolak. Kolak tuh bisa ada kolak pisang, ada kolak ubi. Itu Ya nggak sih? ngentang banget ngomongnya kolak gitu. Kayak gak ada spesial lah kalian. Kalau menurut gue ya kolak itu salah satu makanan yang nggak pernah skip kayaknya. Maksudnya mungkin bukan dimakan, cuman kalau kita lagi buka puasa tuh mau di masjid atau di rumah-rumah orang hampir kemungkinan besar ada kolak. Ya memang sih nggak setiap hari, cuman kayak seminggu sekali pasti ada nggak sih? Benar. Minimal Atau enggak, sekali satu hari pasti ada kolak. kalau nggak dari, iya sih benar. Kalau nggak dibeli sama keluarga ya pasti kayak pas lagi takjil war, kalian nggak nonton nggak sih YouTube kan jadi ya reels kita yang rame banget komennya itu pada ketawa ngakak ngeliat kita bikin konten takjil war. Ya jadi memang gue mengakui kenapa dibilang tadi gue bilang kolak itu pasti ada karena gue yang lagi nggak makan karbo dan gula aja itu demi bikin twist resepi biar gue bisa nikmatin kolak juga kayak kalian semua yang makan normal gengs. Emang bahan dasar utamanya apa tuh? Kan ada pisang kepok, ada ubi ya. Sebenarnya gini, kita itu kalau ngeliat kolak sebenarnya kuahnya itu sih menurut gue esensi kolak tuh dari kuahnya. Jadi sebenarnya bisa dicampur apa aja nih guys. Mau lu pakai kalau yang normal ya, bisa ada pisang ya, pisang kepok dipakai. Yap. Nanti suka ada apa? Bola-bola ubi lah. Kalau misalnya kalian nyari yang di jalan-jalan suka dikasih bumbu sumsum juga, Iya, gitu kan? benar. Nah kalau kayak gue biar apa ya masih halal dan toib gitu gue makannya ya. Gue make ubi porang lagi. Ubi porang mah Oh, ini itu yang mirip apa namanya? Iya, dari umbi-umbian juga kan kalau yang porang itu. kagak ubi porang kagak enak jadiin kolak gue kagak tahu ubi porang Oh, dimakan apa enggak. Ini nggak enggak pernah pakai nggak apa? pernah nyobain. Labu kuning. Oh, Nah, labu kuning. Labu kuning boleh artinya labu buat kuning biar bisa. keto. Jadi labu kuning bisa. Nah, terus gimana cara ngambil apa kekentalannya? Kan biasanya pada pakai ini nih, Tepung. maizena ya. Iya, tepung. Nah, kalau kita nggak pakai maizena, kalau kita tuh pakai ada yang namanya santan gam gitu. Santan gam. Oke. Jadi agak lebih ngentel lah gitu airnya. Tapi itu kan kekentalan. Kan kalau dari kuahnya kan pakai santan ya. Biasanya santan kan boleh kan kalau diet keto. Satu lagi tuh pakai gula merah kan biasanya kalau orang yang normal. Ya, kita pakai perisa gula merah sebenarnya sih. Jadi kita nih keto nih essence boleh guys. Essence. Nah, jadi kalau misalnya pengen makan yang apa ada bau-bau pisangnya ya pakai essence pisang meskipun ya gue not recommended ya karena gue nggak suka juga gitu kalau buat diri gue. Atau kalau misalnya kalian mau pakai apa namanya kayak kalian kangen sama durian bisa pakai essence durian juga bisa. Itu ada kayak merek spesifiknya gitu nggak sih bang? Aku kayaknya nggak, aku jarang masak sih. Jadi aku nggak terlalu tahu ya tentang kayak pilihan-pilihan kayak produk yang kayak gimana sih gitu. Tapi itu ada merek spesifik gak yang mungkin yang Apa kayak ya gue sendiri juga nggak tahu sih apa red bell atau apa kayak gitu deh. Gue gitu lambangnya tuh ada kayak lonceng warna merah gitu sih. oh Dan biasa teman-teman kalau ngelihat bahan-bahan baking ya itu entah kenapa kayaknya kalian nggak akan pernah lihat atau kalian nggak pernah tahu sampai kalian into dari baking itu soalnya atau manis-manisan gitu loh baking beneran store. bakal kayak ngerasain gitu ya. Iya Pas bener ah. apalagi yang aku tahu tuh kan aku dulu pernah jualan cookies. Ya. Terus kayak ganti-ganti bahan gitu kan. Dan dari kayak beda merek Ya. itu tuh ngebuat kayak beda juga hasil akhirnya. Itu masalah kali. Itu Enggak, itu masalah. cocok-cocokan. Enggak, itu cocok-cocokan beneran. Kayak Enggak nih itu ngomongin ada apa? Ngomongin SP atau apa gitu? bahan Pengemulsi gitu apa gimana? bukan, waktu itu aku coba-cobanya coklat. Jadi kayak kalau misalnya dicairin, nanti tuh kayak outputnya beda gitu. Oh Beda iya coklat. emang macam-macam sih gue inget tuh. Istri gue kayak dia beli tulip atau beli apa? Van Houten gitu. Itu Ada yang kayak emang beda-beda sih. benar-benar. Cuman emang nggak bisa dipungkiri paling enak kalau buat memang sih. Itu udah pakem guys. Pada bikin kue coklat pakai kalebot gue nggak tahu kayak nggak ada lebih enak dari itu sih. Tapi kita malah ngomongin yang lain ya. Iya, kita Jadi mungkin nih sebenarnya gue bahas mesti meluruskan dulu kolak. teman-teman nih ngomongin kolak ya. Jadi pertanyaan besar dulu nih sebenarnya. Apakah kolak itu baik dikonsumsi ketika lagi buka atau ketika lagi sahur? Ingat ya, ini konsumsi sebagai makanan satu-satunya. Nah, gimana, Kamek? Kalau makanan satu-satunya sih enggak ya. Soalnya aku gini. Ini berdasarkan pengalaman aku di luar dari kita ngomongin tentang lonjakan gula darah, keilmuan dan lain-lain. Tapi aku beberapa hari belakangan ini tuh makannya lagi nggak bener banget. Dan akhirnya suatu saat, enggak sih, sebenarnya kemarin atau 2 hari yang lalu gitu, aku tiba-tiba ngerasa lemes banget. Dan akhirnya aku nge-recall aku udah makan apa aja kan. Dan di momen itu aku Ini akhirnya lemes pasca buka nih. pasca buka, kayak udah ya sekitar jam 8 lah, ya jam 8. Itu aku baru sadar kalau sebelumnya tuh aku cuma makan kayak air
minum air mineral, terus habis itu ada makan kurma kayak 1 buah, terus habis itu kayak kayak martabak ya 1 doang gitu, terus udah gitu doang. Manis apa asin martabaknya? Yang asin, Martabak telur berarti? martabak telur. Terus kayak di malamnya aku udah langsung yang kayak, tahu nggak sih kalau misalnya lagi posisi lemes banget, pengen pengen terkapar aja saking energinya tuh udah hilang gitu. Dan kayak tangannya tuh udah mau yang gemeteran gitu, dan akhirnya di momen itu yang kayak, "Nggak, aku harus makan makan kayak gini, nggak bener," gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi pengen turun berat badan tapi bener-bener ekstrim banget pilihan makannya, itu kurang rekomen sih. Tapi gue nggak tahu ya, ini ngomongin tadi dibilang sampai lemas gitu guys, sampai tangan bergetar gitu kan. Yuk. Itu sebenarnya cuma terjadi sama orang-orang kurus, apa orang gemuk juga bisa. Karena memang sebenarnya gue kemarin justru, gue ingat banget hari apa gitu, gue pas lagi kemarin tuh, gue justru menempatkan gue buka cuman korma 1 itu dikasih sama orang gitu ya, bukan gue yang pengen. Jadi emang gue dapat di masjid, gue buka, terus gue minum air putih sama gue minum kopi nggak ya, air putih gue gitu. Terus gue tuh baru makan ngebadok itu di jam Malam. 8, jam 8 lah, jam 8 gue baru makan gitu. Tapi ternyata gue ngerasa gue lebih seger dan lebih baik keadaan ya ketimbang gue dari awal buka puasa langsung makan berat. Betul. Atau enggak baru buka puasa sholat maghrib dulu, tapi pokoknya di rentang jam 6 sampai jam 7 lah, dari antara maghrib sampai isya gue makan berat. Gue lebih enak ketika pas udah isya ternyata gitu. Jadi maksudnya gue ngeliat mungkin ada baiknya juga kali kalau misalnya kita makannya di situ gitu loh. Di jeda ya. Sebenarnya itu benar sih, harusnya di jeda. Nah, yang jadi blind spot tuh sebenarnya kita harus lihat dulu juga sebelumnya kita tuh makan apa pas sahur sama di hari sebelumnya. Soalnya itu kayak bakal ngaruh banget ke energi, simpanan energi kita di hari yang setelahnya dan bahkan di malamnya. Nah, kalau aku recall sih emang makan aku di hari-hari sebelumnya tuh emang nggak bener karena lagi kayak padat-padatnya jadwal, tapi kayak jadwalnya tuh mepet-mepet gitu dan akhirnya kayak aduh gimana nih, ya udah akhirnya makannya tuh cuma seadanya dan efeknya tuh setelah beberapa hari baru dia ngerasa kelaparan banget. Itu bahkan bukan lapar sih, tapi badannya tuh udah langsung yang kayak pengen shutdown, pengen terkapar aja gitu. Oke, tapi nanti kaitannya tadi dari awal lu bilang lu udah mau lemes banget. Apakah lu makan kolak habis itu? Biar lu segar? Enggak, tapi di bagian situ aku inget aku lupa, aku kayak lupa-lupa inget, tapi seingat aku tuh ada makanan manis juga. Jadi akhirnya aku kayak bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya makanannya itu terlalu manis meskipun di situ ada buah atau seratnya katakanlah gitu. Kalau misalnya makanan manisnya itu lumayan banyak juga, itu kayak nggak cukup untuk tubuh kita dan akhirnya lonjakan gula darah itu bisa terjadi dan akhirnya kayak kita ngerasa lemes dan ya itu tadi kekurangan energi itu kayak salah satu kumpulan dari kejadian di beberapa hari sebelumnya aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan sebenarnya kurang rekomen juga kalau misalnya cuma makan itu doang karena ya khawatirnya nanti tubuhnya kenapa-napa ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin buahnya kan cukup lengkap ya. Gua nggak tahu ya apakah pernah ada orang nyobain kayak bikin kolak duren atau mungkin bikin kolak mangga gitu. Terus mungkin campur kolak dengan stroberi gitu. Maksudnya itu apakah bisa nggak sih? Kalau Kayaknya misalnya dibikin kayak gitu apakah jadi lebih seimbang gitu atau bagaimana? so far karena kandungannya kurang lebih sama dari sisi kandungan seratnya ya. Tapi kalau Ya. kayak karbohidrat, vitamin sama mineral ya itu kemungkinan beda-beda gitu. Jadi kurang lebih bakal sama sih efeknya. Karena kuahnya juga pakai gula merah kan ya. Jadi kayak nggak jauh beda lah di bagian situ. Oke, jadi kalau misalnya gitu emang soul makanan satu-satunya ya. Dia itu yang kayak untuk buka atau buat sahur sebenarnya itu nggak direkomendasi lah ya berarti ya. Iya, tetap Karena memang ternyata ya komposisinya itu mainly adalah gula sebenarnya. betul. Karbohidrat dan ya kasihan nanti adanya. Mungkin hari itu nggak apa-apa, cuman kalau 30 hari kayak gitu ya apa-apa. Cuman ya gue percayalah sama teman-teman di sini nggak mungkin Makannya cuma kayak itu 30 doang. hari makan itu doang sih. Minimal ada di apa dikombinasiin lah Gabung-gabungan sama yang lain ya. ya. Heeh. Betul. Oke, terus kemudian kita ada pertanyaan nggak sih? Yang belum terjawab? Pertanyaan ada. Oke. Ini satu pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaannya, di penghujung puasa mau berbuka apakah bagus untuk berolahraga? Ini jam untuk olahraga nih Bang. Abang mempraktekkan kan ya kalau nggak salah? Ya, Jam gue kalau olahraga. misalnya kalau buat gue nggak bahaya karena gue nggak ngerasain pernah lemes kayak gimana sih. Cuman emang kalau misalnya kita pengen yang ke high performance ya, emang kita ngerasa lebih lemah ya. Ya. Tapi buat badan kita sendiri kayaknya nggak kenapa-napa karena gue justru merasa malah jadi lebih lega aja sih. Terutama kita pas lagi tidur malam tuh, kalau emang kita niatnya pengen tidur cepet ya, itu akan jadi lebih cepet tidurnya. Ya karena tubuhnya udah dibuat lelah duluan ya. Yes, tapi kalau mungkin buat kalian yang ada target nih, mungkin Ramadan pengen khatamin Quran atau apa, kurang rekomendasi sih dari gue. Karena ya emang jadi lebih capek.
Jadi gitu loh. akhirnya malamnya tidur, Iya, paginya jadi bisa bablas juga. yang awalnya pengen apa? Pengen Produktif. mungkin produktif malamnya malah jadi nggak produktif gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nimbang sendiri lah. Kalian ini lagi puasa targetnya apa? Kalau misalnya memang ternyata target itu hanya untuk apa ya, memaintain badan gitu, mau biar lebih tetap kurus, lebih sehat lain sebagainya, mungkin nggak apa-apa ngerjain itu. Tapi kalau kalian punya mungkin higher purpose ya, mungkin tujuan lebih tinggi, kayak pengen beribadah ya, mungkin dipikirkan ulang lah ya. Mungkin lebih bagusnya kalau teman-teman kayak mungkin teman-teman sekolah nih yang masih SMA atau kuliah, kalian pengen olahraga, mungkin gue malah saranin abis sahur malah. Habis sahur. Jadi gue tuh kalau biasanya gue abis subuh, itu kan biasa tuh kayak kita kayak apa zikir-zikir pagi dulu gitu kan Ya, sampai ya. jam 6. Nah gue selesai jam 6 tuh gue jalan tuh setengah jam. Oh, itu kan waktu-waktu kayak lagi mencerna-mencernanya lah ya. Iya, Jadi masih banyak banget nih simpanan iya kalau dari energinya. gue malah kayak gitu, gue lebih merekomendasi kayak gitu. Dan kalau zaman gue mungkin ya dulu pas gue udah rajin gitu, cuman ternyata udah waktu lalu gue nggak rajin gitu, gue akan memanfaatkan waktu olahraga gue mungkin habis subuh. Kan menurut gue energi gue jadi lebih banyak juga berasanya, dan kayaknya olahraga kalau Seger nggak ya kalau keras-keras, pagi. iya, dan olahraga kalau keras-keras banget, nggak keras-keras banget ya, itu nggak bikin ngantuk juga sebenarnya sih. Ya benar, Dan kalau kayak misalnya emang kita lagi hari libur kita ngantuk tidur silahkan gitu, karena kan emang ya kayaknya yang penuh keutamaan malam gak sih kayaknya. yang penting tuh kayak gerak dulu aja lah kalau ini kan Ya bagusnya. betul. Jadi kalau nanti mungkin kalau takjil war atau sebagainya, ya bagusnya sih sambil jalan. Oh iya, takjil luar masa masih order online sih? Oke. Itu kayaknya bukan takjil war sih kalau order online. Order online kayaknya kalau buat Oh. makan malam Oh kayaknya. iya, Tapi bisa naik bener-bener. motor sih teman-teman, gue yakin. Iya. Jangan pada bohong loh, gue tahu. Pasti naik motor. Oke, semoga untuk kakaknya udah terjawab ya pertanyaannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih kalau untuk yang tadi kolak pisang atau kolak apapun itu atau kolak labu itu kurang direkomendasiin kalau misalnya dimakannya sendirian, baik itu pas buka maupun sahur gitu. Oke Dan teman-teman, berarti ya. kalau misalnya kesimpulan seperti itu, ya cari makanan yang lebih sehat lah ya. Mungkin kalian bisa kalau belum nonton nih, baru lihat di episode yang sekarang, bisa lihat tuh di episode selanjutnya gitu. Selanjutnya, yang sebelumnya. Itu apakah ada nggak sih makanan yang ternyata cocok gitu kalau misalnya dimakan lagi puasa gitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga ya nggak salah makan lagi gitu. Betul. Oke. Oke, kalau gitu Kalau gitu kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuh. Sampai ketemu lagi. Bye bye.